Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-224. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dada Mahesa Agni berdesir. Ternyata kata-kata itu telah menggoreskan kecemasan di dinding hatinya. Apabila benar demikian, maka alangkah tersiksanya adiknya itu. Nah, apa katamu? Tetapi tidak ada sepercik ingatan pun di kepala Mahesa Agni bahwa ia akan menyerahkan dirinya untuk dijadikan umpan buaya-buaya kerdil di dalam rawa-rawa itu. Karena itu maka ia masih tetap berdiri tegak di tempatnya dengan sepasang senjata di tangannya. Sepotong kayu dan sepotong sulur yang telah menjadi terlampau pendek, sedang di beberapa tempat darahnya masih juga menitik perlahan-lahan. Namun oleh keringatnya, tampaklah warna merah di pundak dan punggungnya seakan-akan meleleh dari luka yang dalam. Kau sudah meneteskan darah, berkata Kepu Sindet. Semakin banyak kau bergerak, maka darah itu akan menjadi semakin banyak mengalir. Meskipun aku tidak berhasil menusuk dadamu dengan golokku ini, kau pasti akan mati kehabisan darah. Mahesa Agni masih tetap berdiam diri. Ia tahu bahwa lukanya tidak terlampau parah. Luka itu hanya sekedar pada kulitnya yang terkelupas oleh sabetan ikat pinggang kulit dan sebuah goresan yang tidak dalam. Tetapi ia harus memperhitungkannya pula bahwa lambat laun luka-luka itu akan benar-benar berpengaruh. Bagaimana? Kepu Sindet bertanya dengan penuh penghinaan. Apakah kau tidak bertekuk lutut saja sambil menyembah aku? Tidak ada jawaban. Baik, aku akan segera mulai. Kesempatan ini sudah kau lewatkan. Setapak Kepu Sindet itu maju. Goloknya terayun-ayun di sisi tubuhnya. Namun kemudian golok itu terjulur ke depan. Sebutlah nama gurumu, kau akan mati hari ini. Belum lagi mulut Kepu Sindet itu terkatup, ia menjadi sangat terkejut. Tanpa diduga-duganya, Mahesa Agni yang menjadi semakin muak itu meloncat dengan kecepatan yang tidak terkirakan, menyerangnya dengan potongan kayunya. Kepu Sindet yang tidak menyangkanya sekejap ia menjadi agak bingung. Namun gerak naluriahnya telah mendorongnya untuk meloncat menghindar. Mahesa Agni yang dibakar oleh kemarahannya itu segera memburunya, menyerangnya seperti badai. Potongan kayunya terayun deras sekali ke arah kepala lawannya. Tetapi Kepu Sindet tidak ingin meloncat menghindar lagi. Ketika ia sudah agak mapan, maka segera ia berusaha untuk menangkis serangan itu dengan goloknya itu. Ia mengharap dapat mematahkan potongan kayu Mahesa Agni itu. Namun agaknya Mahesa Agni telah memperhitungkannya. Segera ia menarik serangannya. Dan tanpa diduga-duga pula tangan kirinya menyambar lengan Kepu Sindet dengan ujung sulurnya. Terasa oleh Kepu Sindet, senjata lawannya itu mematuknya dan sebuah goresan merah menyilang pada lengannya. Anak setan! Kepu Sindet itu mengumpat keras-keras.
Ternyata bahwa ujung sulur Mahesa Agni mampu juga melukai kulitnya meskipun hampir tidak banyak berarti. Tetapi darah Kepu Sindet pun telah meleleh dari lukanya itu pula. Titik darah itu bagaikan minyak yang menyiram api kemarahan iblis yang ganas itu. Terdengar ia berteriak tinggi. Sebuah serangan yang paling kasar segera dilakukannya sambil memutar goloknya seperti baling-baling. Namun Mahesa Agni pun telah sampai pada puncak kemarahannya. Ia hampir tidak tahan lagi. Ia menjadi muak dan jemu. Tetapi ia tidak akan dapat memaksakan kehendaknya begitu saja. Kepu Sindet pun menjadi jemu pula pada permainan itu. Sehingga dengan dada yang bergelora ia ingin segera menyelesaikannya. Ketika perkelahian itu meningkat semakin seru, maka tampaklah bahwa kedudukan Mahesa Agni menjadi semakin sulit. Senjatanya hampir-hampir tidak berarti lagi. Ia tidak mau langsung membenturkan senjatanya itu melawan golok lawannya. Dengan demikian maka senjatanya akan menjadi semakin pendek lagi. Tetapi betapa ia menggenggam senjata itu, namun apabila tidak dapat dipergunakannya, maka senjata itu pun sama sekali tidak berarti lagi baginya. Mahesa Agni itu pun kemudian tidak dapat berbuat lain. Desakan lawannya menjadi semakin ketat, sehingga mau tidak mau ia harus sekali-sekali menangkis golok Kepu Sindet. Beberapa kali ia berhasil memukul senjata lawannya itu pada sisinya. Namun Kepu Sindet selalu berusaha untuk membentur pada tajam goloknya. Maka ketika pada suatu saat serangan Kepu Sindet yang tanpa disangka-sangkanya melayang ke arahnya dan kesempatan lain tidak ada lagi baginya, maka dengan terpaksa sekali lagi Mahesa Agni menangkis serangan itu dengan potongan kayunya sambil bergeser setapak ke samping. Akibat dari benturan itu ternyata mengejutkannya pula. Benturan dari kekuatan yang dahsyat akibatnya potongan kayunya lah yang benar-benar terpotong hampir pada pangkalnya. Hanya beberapa nyari saja dari genggaman tangannya. Dada Mahesa Agni berdesir melihat senjatanya terpotong sehingga tinggal tidak lebih dari secengkang. Sedang lawannya telah menjadi semakin puas. Sejenak Mahesa Agni termangu-mangu. Dilihatnya kini Kepu Sindet berdiri tegak sambil memandangi potongan kayunya yang menjadi terlampau pendek. Selagi Mahesa Agni masih berdesis menahan nyeri tangannya, terdengar Kepu Sindet itu tiba-tiba tertawa menyeramkan. Suaranya mengguntur menghantam gerumbul-gerumbul perdu di sekitarnya. Seakan-akan sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa sebentar lagi lawannya pasti akan dapat dimusnahkan. Di sela-sela suara tertawanya, iblis itu berkata, "Ayo, carilah kayu, batu dan apa saja sebanyak-banyaknya. Kau harus tahu bahwa yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Kepu Sindet." Mahesa Agni masih tetap berdiam diri. Ia harus menjadi semakin waspada. Tidak ada waktu sekejap pun untuk lengah, sebab dengan demikian umurnya akan menjadi semakin pendek. Bukan kematiannya yang sebenarnya dicemaskannya, tetapi bahwa ia tidak berhasil dalam usahanya membinasakan iblis itulah yang mengecewakannya dan mengecewakan kedua orang tua yang selama ini mengasuhnya, membimbingnya, dan meletakkan harapan mereka kepadanya. Tiba-tiba Mahesa Agni itu menggeram. Betapapun juga ia harus melawan dan membinasakan iblis itu. Tetapi iblis itu berpendirian demikian pula. Lawannya itu harus ditangkapnya
dan diumpankannya kepada buaya-buaya kerdil selagi ia masih dapat merasakan kengerian yang paling dahsyat. Sejenak kedua orang itu masih berdiri di tempat masing-masing. Kepu Sindet masih belum beranjak dari tempatnya. Suara tertawanya masih menggema di seputar daerah yang lembab itu. Sekali lagi terdengar ia berkata di antara tertawanya, "Adalah menyenangkan sekali melihat wajahmu kini, Mahesa Agni. Aku memang tidak akan segera mendorongmu ke dalam rawa-rawa itu. Aku senang sekali melihat kau dicekam oleh ketakutan, kegelisahan, dendam yang tersimpan di dalam hati, kemarahan dan segala macam perasaan yang harus kau telan kembali. Perasaan yang demikian memang sangat menyakitkan hati. Nah, kini nikmatilah siksaan perasaanmu itu sebelum kau merasakan siksaan yang paling ngeri bagi tubuhmu." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram dan menggeretakkan giginya. Sementara itu, kuda Sempana pun masih juga berdiri seperti patung. Ia melihat kesulitan yang dialami oleh Mahesa Agni. Senjata anak muda itu sudah tidak berarti lagi baginya. "Sebentar lagi anak itu akan terlempar ke dalam rawa-rawa," berkata kuda Sempana di dalam hatinya. "Dan terbalaslah sebagian dari dendamku. Ia telah menghinakan aku selama ini, sehingga aku terpaksa menempuh jalan yang menyesatkan aku ke daerah ini." Tetapi kuda Sempana tidak berhasil mengelabui perasaan sendiri. Betapa ia mencoba membangkitkan perasaan dendamnya yang telah tertimbun oleh berbagai macam peristiwa dan persoalan. Namun sebenarnya ia menjadi cemas melihat kenyataan itu. Ia tidak dapat ingkar bahwa pada saat-saat terakhir ia merasa bahwa nasibnya pun kelak tidak akan lebih baik dari Mahesa Agni itu. Seandainya Mahesa Agni hari ini terbunuh juga, maka pada saat berikutnya ia akan menjadi bulan-bulanan yang akan menampung segala macam sifat dan tabiat Kepu Sindet, kemarahan, dendam, kebencian dan segala macam sifat dan watak iblisnya. Kuda Sempana masih berdiri tegak seperti patung, namun di dalam dirinya terjadi pergolakan yang dahsyat menanggapi keadaan. Ia tidak dapat ingkar lagi bahwa sebenarnya ia ingin agar Mahesa Agni memenangkan perkelahian itu. Tetapi akibatnya akan sama saja bagiku. Kalau Agni menang, maka aku pun akan dibunuhnya pula. Kuda Sempana masih mencoba memenangkan hatinya yang sebenarnya telah dicemaskan dan digelisahkan oleh keadaan Mahesa Agni yang semakin terdesak. Biar sajalah Mahesa Agni itu terbunuh dengan cara apapun. Namun kemudian jauh di dasar hatinya terdengar suara. Sebenarnya lebih baik Kepu Sindet sajalah yang mati dalam perkelahian itu. Mahesa Agni pasti akan jauh lebih baik dari iblis itu. Dalam perkelahian yang dipaksakan oleh Kepu Sindet itu pun, Mahesa Agni sama sekali tidak bernafsu untuk mencelakaiku. Lalu ia menggeram di dalam hatinya. Tetapi apakah yang dapat aku lakukan? Aku sama sekali pasti tidak akan berarti apa-apa apabila aku ikut dalam perkelahian itu. Sebuah sentuhan tangan atau kaki Kepu Sindet pasti telah dapat membunuhku kalau dikehendakinya. Kuda Sempana itu kemudian berdiri saja termangu-mangu. Ia masih mendengar suara tertawa Kepu Sindet, tetapi suara itu semakin lama menjadi semakin menurun. Kalau suara tertawa itu berhenti, maka akan sampailah saatnya Mahesa Agni terdorong ke dalam mulut buaya-buaya kerdil yang rakus itu. Tiba-tiba kuda Sempana menjadi ngeri. Terbayang di rongga matanya, Mahesa Agni menggelepar di mulut buaya-buaya itu. Namun anak muda itu pasti tidak akan dapat melepaskan diri dari gigi-gigi yang mengerikan.
tanpa dikehendakinya sendiri, kuda Sempana memutar tubuhnya. Lebih baik untuk tidak melihat akhir dari perkelahian itu daripada ia menyiksa perasaan sendiri, perasaan yang selama ini seolah-olah telah mati dan membeku. Tetapi tiba-tiba mata kuda Sempana itu terbelalak. Pada sebuah batu ia melihat pedangnya tersandar. Pedang yang tadi diminta oleh Kepu Sindet pada saat ia dipaksa berkelahi melawan Mahesa Agni. Ternyata pedang itu diletakkannya di sana. Dada anak muda itu menjadi berdebar-debar. Pedang itu telah benar-benar menarik perhatiannya. Sesuatu tiba-tiba tumbuh di dalam dadanya. Tiba-tiba ia berpaling. Suara tertawa Kepu Sindet sudah hampir hilang. "Aku harus berbuat sesuatu," berkata kuda Sempana itu di dalam dirinya. "Cepat sebelum aku terlambat." Kuda Sempana itu pun segera berlari ke arah pedangnya yang bersandar pada sebongkah batu. Ia sudah tidak mempedulikan lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Apakah yang akan dilakukannya itu menguntungkannya ataukah justru sebaliknya? Ketika tangannya kemudian meraih pedang itu, maka ia sudah tidak mendengar lagi suara tertawa Kepu Sindet. Dengan dada yang berdebaran ia berpaling, memandangi mereka yang sedang berhadapan, siap untuk membuat perhitungan terakhir. Pada saat itu, Mahesa Agni berada di dalam puncak ketegangannya. Ia kini telah hampir sampai pada keadaan seperti sebelum ia melepaskan diri untuk berlari ke pohon beringin itu. Kini ia telah terdesak lagi ke tepi rawa-rawa berlumpur. Sedang di tangan Kepu Sindet itu, kini tergenggam goloknya, bukan sekedar sebuah ikat pinggang kulit. Mahesa Agni pun menyadari keadaan yang dihadapinya. Kepu Sindet agaknya telah jemu pula pada perkelahian itu, sehingga saat-saat berikutnya adalah saat-saat yang menentukan. Kini Mahesa Agni melihat Kepu Sindet itu telah bersiap pula. Wajahnya menjadi semakin puas dan tatapan matanya yang merah itu menjadi semakin liar. Wajah itu telah benar-benar berubah menjadi wajah iblis yang paling mengerikan. Tetapi Mahesa Agni sudah bertekad untuk tidak berputus asa betapapun keadaannya. Ia harus berjuang dengan kemampuan yang setinggi-tingginya. "Aku tidak boleh terpengaruh oleh keadaan yang bagaimanapun juga." Mahesa Agni itu kemudian menggeram ketika ia melihat Kepu Sindet maju setapak demi setapak. Dengan sorot mata penuh kebencian, iblis dari kemundungan itu mendekati lawannya. Goloknya bergetar seperti getar di dadanya. "Kau tidak akan dapat mengelabui aku lagi, setan kecil!" Terdengar suara Kepu Sindet seakan-akan bergulung-gulung di dalam perutnya. "Kau tidak akan dapat lari lagi dari tanganku. Meskipun aku tahu bahwa kau tidak akan dapat keluar dari tempat ini, tetapi kau telah benar-benar mencemoohkan, sehingga kau harus segera mendapat hukumanmu. Di sini kau tidak akan mendapat kesempatan untuk mencari senjata apapun juga, batu pun tidak." Mahesa Agni tidak menyahut, tetapi ia masih tetap berdiri tegak dengan kaki merenggang. Ketika Kepu Sindet menjadi semakin dekat, maka Mahesa Agni itu pun merendahkan badannya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. "Apakah kau anggap bahwa sepotong kayu dan sulur di tanganmu itu masih berguna?" Terdengar suara Kepu Sindet penuh hinaan. Tetapi Mahesa Agni tetap membisu. Hanya matanya sajalah yang menyalakan kemarahan yang membara di dadanya. Pada saat-saat yang demikian itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga sebelumnya.
Mereka berdua yang sedang berhadapan-hadapan dalam puncak ketegangan itu mendengar langkah seseorang berlari-lari. Betapa mereka terikat dalam saat-saat yang paling berbahaya. Namun mereka berpaling juga tanpa meninggalkan kewaspadaan. Yang mereka lihat benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Kuda sempanalah yang berlari-lari mendekati arena perkelahian itu dengan pedang di tangan. Dan tanpa mereka duga-duga pula, bahkan sama sekali di luar nalar mereka, apalagi Kepu Sindet, apabila kuda sempana itu tiba-tiba saja telah melontarkan pedangnya sambil berkata, "Perkelahian ini sama sekali tidak adil. Nah, Agni, pergunakan pedangku supaya aku dapat melihat pertempuran antara dua orang laki-laki jantan." Sejenak mereka berdua menjadi termangu-mangu. Kepu Sindet dan Mahesa Agni terpaku di tempatnya seperti patung yang beku. Hanya mata mereka sajalah yang sejenak hingga pada wajah kuda sempana, dan sejenak kemudian kepada pedang yang meluncur ke arena itu. Namun sesaat berikutnya keduanya segera menyadari keadaan. Kepu Sindet segera sadar bahwa kuda sempana telah berkhianat kepadanya. Pada saat yang pendek itu, Kepu Sindet telah dilanda oleh kekecewaan yang tiada taranya. Ia tidak berhasil mengawasi Mahesa Agni, sehingga tiba-tiba ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ilmu anak itu telah mengimbanginya. Kini kuda sempana yang disangkanya menyimpan dendam tiada taranya atas Mahesa Agni itu justru telah berbalik berkhianat kepadanya. Dugaannya sampai saat terakhir bahwa kuda sempana masih berusaha untuk membunuh Mahesa Agni dengan tangannya itu ternyata jauh dari kebenaran yang dihadapinya kini. Tetapi keduanya kini dihadapkan pada kenyataan itu, dan keduanya harus segera memberikan tanggapan yang sewajarnya. Sudah pasti bahwa Kepu Sindet akan berusaha untuk mencegah Mahesa Agni mendapatkan pedang itu, dan sebaliknya Mahesa Agni harus segera menemukan cara untuk menguasainya supaya ia tidak menjadi semakin sulit apabila Kepu Sindet mempergunakan senjata rangkap. Arah pedang kuda sempana memang menuju kepada Mahesa Agni, tetapi dalam saat yang pendek itu Kepu Sindet telah menemukan sikap. Ia harus segera meloncat menyerang supaya Mahesa Agni tidak sempat menerima pedang itu. Namun Mahesa Agni pun telah menemukan sikap pula untuk menguasai pedang itu. Ia menyadari bahwa Kepu Sindet pasti akan berusaha menghalang-halanginya. Sejenak kemudian terdengar teriakan nyaring dari mulut iblis kemundungan itu, dibarengi dengan sebuah serangan yang dahsyat. Goloknya terjulur terus ke depan langsung menikam dada Mahesa Agni. Tetapi Mahesa Agni telah bersiap pula, di tangannya masih tergenggam sepotong sulur. Karena itu, maka segera kedua senjatanya yang sudah tidak berarti itu dilemparkannya. Dengan sekuat tenaganya menyongsong serangan Kepu Sindet. Sepotong mengarah ke dahinya dan sepotong lagi mengarah ke dadanya. Untuk memberi tekanan pada serangannya itu, Mahesa Agni berteriak pula, "Nah, Kepu Sindet, sepotong sulurku ini harus dapat menghujam ke dalam matamu, dan sepotong kayu ini akan melubangi dadamu." Lemparan Mahesa Agni itu benar-benar telah mengejutkan Kepu Sindet. Pada saat ia sedang dibakar oleh nafsunya untuk menyerang, untuk mencegah Mahesa Agni dapat menguasai pedang yang dilemparkan oleh kuda sempana, ternyata Mahesa Agni telah menyerangnya pula dengan caranya sendiri. Dengan demikian maka sejenak Kepu Sindet menjadi gugup. Lemparan Mahesa Agni itu terlampau keras, cepat dan kuat.
Karena itu, maka Kepu Sindet harus melawannya dengan segenap kemampuannya pula. Apabila sepotong sulur itu menyentuh matanya, maka sulur itu pasti benar-benar akan menghunjam sampai ke pusat kepalanya. Sedang potongan kayu yang dilemparkan ke dadanya akan dapat meretakkan segenap tulang-tulang ikannya. Tak ada jalan lain bagi Kepu Sindet daripada menangkis atau menghindari kedua serangan itu. Tetapi ia tidak mempunyai waktu yang cukup. Karena itu, maka keduanya dilakukan bersama-sama. Dengan pedangnya ia memukul sepotong sulur yang mengarah ke dahinya, dan dengan sebuah geseran kecil, ia menghindari serangan ke arah dadanya. Ia harus menghemat waktu sebaik-baiknya supaya ia tidak gagal mencegah usaha Mahesa Agni untuk mendapatkan senjata yang diberikan oleh kuda sempana yang mengkhianatinya itu. Tetapi perhitungan Mahesa Agni pun ternyata telah matang. Meskipun waktu yang diperlukan oleh Kepu Sindet hanya sekejap, namun tanpa diduga-duga oleh Kepu Sindet, Mahesa Agni mampu meloncat secepat tatit. Pada saat Mahesa Agni melontarkan dirinya, pedang itu telah jatuh di tanah beberapa langkah daripadanya. Dipergunakannya, waktu itu sebaik-baiknya seperti yang dilakukan oleh Kepu Sindet. Ternyata Mahesa Agni mendapat beberapa keuntungan. Keadaannya lebih baik daripada lawannya. Pedang itu jatuh lebih dekat kepadanya daripada Kepu Sindet, dan ia berhasil pula memperlambat usaha lawannya untuk mencegahnya. Tetapi perbedaan waktu itu tidak lebih dari kejapan mata. Begitu tangan Mahesa Agni menyambar tangkai pedang itu, maka golok Kepu Sindet telah berdesing menyambarnya. Waktu yang dapat dipergunakan oleh Mahesa Agni terlampau pendek untuk dapat menangkis serangan itu dengan baik. Namun kini tangannya telah menggenggam pedang. Karena itu, seakan-akan digerakkan oleh nalurinya, maka tangannya segera terangkat dan menangkis serangan itu dengan pedang yang baru saja dipungutnya. Terjadilah benturan yang dahsyat. Dua kekuatan telah beradu. Namun agaknya Kepu Sindet lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengerahkan tenaga dan kemampuannya, sehingga di dalam benturan itu terasa tangan Mahesa Agni menjadi terlampau pedih. Hampir saja pedang yang baru dipungutnya itu terlepas dari tangannya. Namun dengan susah payah ia berhasil mempertahankannya. Meskipun demikian, maka Mahesa Agni merasakannya bahwa ia tidak akan mampu untuk melawan benturan sekali lagi apabila Kepu Sindet segera menyerangnya. Karena itu, maka Mahesa Agni segera melontarkan dirinya sejauh-jauhnya dari lawannya. Meskipun Mahesa Agni sadar bahwa Kepu Sindet tidak akan memberinya kesempatan, tetapi seandainya ia berada di dalam lontaran loncatannya, ia telah berhasil memperbaiki genggaman pedangnya. Ternyata perhitungan Mahesa Agni itu benar. Begitu ia menjejakkan kakinya di tanah, maka Kepu Sindet telah mematuk dengan ujung goloknya. Namun Mahesa Agni telah bersedia untuk menghadapinya, meskipun ia masih harus meloncat pula menghindari. Dan loncatannya kali ini menjadi semakin panjang, semakin jauh dari lawannya. Bahkan tidak hanya dengan satu loncatan, tetapi 2-3 loncatan. Licik! Teriak Kepu Sindet sambil mengejarnya. Namun pada saatnya Mahesa Agni telah menemukan keseimbangan yang mantap untuk melakukan perlawanan. Sejenak ia mendapat kesempatan untuk menilai diri. Kini ia berdiri tegak dengan pedang di tangan.
Ia tidak lagi harus berlari-lari untuk mencari senjata yang mungkin dapat dipergunakannya. Namun ia tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan dan menjawab pertanyaan yang tumbuh di dalam hatinya. Kenapa tiba-tiba saja kuda Sempana telah berusaha membantunya? Hanya seleret ia sempat mengingat bahwa sikap kuda Sempana memang telah berubah. Saat-saat seterusnya, Mahesa Agni sudah tenggelam lagi di dalam perlawanannya atas Kepu Sindet yang menyerangnya seperti banjir menghantam tebing. Namun kini Mahesa Agni merasa telah mendapat kesempatan untuk benar-benar melakukan perlawanan. Ia akan mendapat kesempatan untuk benar-benar berkelahi melawan Kepu Sindet. Ia tidak hanya sekedar harus menghindar dan berlari-larian. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.